Pernah kebayang nggak ada sebuah buku super penting yang ditulis diam-diam di tengah kecamuk perang? Nah, hari ini kita bakal bongkar buku itu. Madilog, sebuah mahakarya dari Tan Malaka. Oke, yuk kita coba bedah kutipan ini. Tan Malaka itu gelisah banget. Dia melihat bangsanya sendiri seakan terkunci dalam cara berpikir yang dia sebut logika mistika. Biar paham gagasannya, kita akan mulai dari masalah yang dia lihat, lalu kita lanjut ke cerita luar biasa di balik penulisan buku ini, baru kita bedah inti dari cara berpikir Madilog, sampai akhirnya kita lihat visinya untuk masa depan. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Sebenarnya, krisis intelektual apa sih yang bikin Tan Malaka begitu khawatir? Intinya begini, menurut Tan Malaka, rakyat Indonesia itu terjebak sama yang namanya tahayul dan sikap pasrah pada nasib. Akibatnya, mereka jadi nggak bisa menganalisis kondisi mereka sendiri secara ilmiah, dan kelemahan ini tentu saja sangat menguntungkan pihak penjajah. Dan ini membawa kita ke sosok penulisnya sendiri, seorang revolusioner yang harus menulis mahakaryanya sambil sembunyi-sembunyi. Yang bikin buku ini spesial banget itu konteksnya loh. Madilog itu nggak ditulis di perpustakaan yang adem dan nyaman. Sama sekali bukan. Buku ini lahir dari persembunyian di tengah-tengah pendudukan Jepang yang brutal. Coba bayangin deh, dia nggak punya akses ke buku sama sekali. Jadi, seluruh isi buku ini yang penuh dengan argumen rumit soal sains dan filsafat, itu murni ditulis dari ingatan dia aja. Bener-bener fenomenal. Oke, jadi apa sih sebenarnya senjata intelektual yang dia ciptakan dalam persembunyian ini? Dia menciptakan satu kata baru, Madilog. Ini bukan cuma akronim, tapi sebuah cara berpikir. Singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. 3 pilar ini digabung jadi satu alat super ampuh buat memahami dunia. Yuk, kita kupas satu-satu, mulai dari pilar yang pertama, materialisme. Nah, ini bedanya. Cara berpikir lama yang dia kritik, yaitu logika mistika, itu mulainya dari hal-hal gaib, roh, dewa, ide-ide abstrak. Tapi Madilog justru sebaliknya. Titik awalnya itu realitas yang nyata, yang konkret, sesuatu yang bisa kita lihat, kita sentuh, dan kita ukur. Dia pakai contoh yang gampang banget dari sains buat ngejelasin ini. Ambil contoh hukum kekekalan massa. Kalau ada jasad seberat 50 kg membusuk, masanya itu nggak hilang ke alam gaib loh. Tapi berubah bentuk jadi 50 kg materi lain. Bisa jadi tanah, jadi bagian dari tumbuhan, atau menguap ke udara. Kutipan ini nunjukin tantangannya secara langsung. Seolah-olah dia bilang, udah pertanyaannya bukan lagi mana yang duluan, materi atau roh. Pertanyaannya sekarang, siapa yang lebih berkuasa? Dewa yang nggak kelihatan atau alam yang bisa kita pelajari hukum-hukumnya? Tapi kan, kenyataan itu nggak diam aja, selalu berubah. Nah, disinilah pilar kedua masuk, dialektika. Sederhananya, dialektika itu logika tentang perubahan. Gagasan kalau semua hal di dunia ini tuh terus bergerak, terus berkembang. Dan yang mendorong perubahan itu apa? Ya, konflik atau pertentangan di dalamnya. Bagi Tan Malaka, ini adalah kacamata untuk melihat semuanya, dari evolusi makhluk hidup sampai pertarungan kelas di masyarakat. Dia kasih contoh bagus nih, bedain pandangan Linnaeus sama Darwin. Linnaeus itu melihat dunia statis. Spesies ya diciptakan begitu aja, beda-beda, dan nggak berubah. Tapi Darwin, wah beda banget. Dia melihat dunia yang dinamis. Spesies itu terus berevolusi lewat perjuangan untuk bertahan hidup. Nah, pandangan Darwin inilah yang dialektis. Konsep ini dia kembangkan dari pemikiran Hegel dan Marx. Hegel punya ide dialektika, tapi menurut Tan Malaka itu terbalik karena fokusnya ke benturan ide-ide abstrak. Nah, Marx lah yang membalikannya. Menurut Marx, sejarah itu bukan digerakkan oleh ide, tapi oleh benturan kekuatan material yang nyata. Contohnya ya, perjuangan antara kelas buruh dan kelas pemilik modal. Oke, setelah ngebahas filsafat yang kedengerannya berat ini, mungkin ada yang nanya, terus pentingnya apa? Nah, ini dia yang membawa kita ke visi utama Tan Malaka. Penting banget buat kita ingat, Madilog itu bukan cuma teori di atas kertas. Sama sekali bukan. Buku ini dirancang sebagai senjata, alat praktis buat pembebasan. Tujuannya, memberi rakyat Indonesia pisau analisis yang tajam untuk memahami kenapa mereka tertindas, membongkar struktur kekuasaan yang menindas itu, dan akhirnya membangun masa depan yang baru. Buku ini memang ditulis 80 tahun yang lalu,
Tapi, seruannya untuk berpikir jernih, kritis, dan berdasarkan bukti, rasanya kok relevan banget sampai sekarang. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat zaman kita sendiri. Apakah cara berpikir rasional masih jadi kunci pembebasan yang paling kita butuhkan hari ini?